Baik, selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Bu Mary atas kehadirannya. Terima kasih ibu-ibunya berarti ya. Saya nggak bilang Bapak Ibu ya. Oke, benar. Oke. Baik, terima kasih ibu-ibu semua yang sudah hadir malam hari ini. Ini pertemuan pertama kalinya kita di mata kuliah manajemen risiko. Khususnya saya sih yang baru pertama ketemu dengan ibu-ibu di sini semua. Ini angkatan 2024 ya, ibu-ibu ya. Oke, sebelum perkuliahan dimulai, menginformasikan sedikit aturan kelas atau apa ya, seperti aturan pembuka gitu Bu Mary ya. Jadi nanti kita biasanya ada sesi, yang pertama pastinya sesi pemaparan materi dari Bu Mary. Nanti kemudian setelah pemaparan materi akan ada sesi tanya jawab. Nanti ibu-ibu bisa menanyakan bebas, terserah mau menanyakan apapun, jangan sungkan-sungkan ibu-ibu kalau misalkan mau memotong juga boleh, kalau misalkan ada yang kurang jelas di pertengahan pemaparan materi boleh langsung bertanya juga boleh. Baik, kemudian nanti akan didampingi dengan saya, perkenalkan nama saya Hendy, jadi nanti akan menjadi koordinator di mata kuliah kali ini. Dan nanti dengan Bu Meriana selama 7 pertemuan ke depan. Oke. Ya, sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah lebih baik diakan masing-masing. Doa dipersilakan. Jadi nanti seperti ngobrol sendiri gitu. Baik, tanpa mungkin saya kepada Bumi untuk saya silakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Hendy. Selamat malam semuanya, ibu-ibu. Malam, Bu. Iya, kita ada bertujuh ya ini ya. Saya pengen tahu Ibu Amaraci hadir nggak? Amaraci Hadir, Bu. Hode Ya, Titus. iya. Iya, Bentar, panggilannya Bu. siapa Bu? Iya, Panggilannya siapa? Aci. Aci. Oke, Bu Aci dari mana? Dari Jakarta, Bu. Oh, dari Jakarta. Baik, sekarang berarti di Jakarta ya? Iya. Baik kalau begitu. Terima kasih. Saya sekalian ngabsen ya. Terus kalau Bu Ana Irlani Saya dari Jawa Tengah, Bu. dari Jawa Tengah. Sekarang posisi di kota mana? Di di Banjarnegara, Jawa Tengah. Oh, di Banjarnegara. Ya, ya, ya. Oke, baik. Terima kasih. Tetap semangat. Kalau Bu Cantika Dewanti, Ayu Andini ada? Hadir, Bu. Oke, Cantika di mana? Sekarang tempat tinggalnya di Batu, aslinya Pacitan. Oh, oh, ya, ya, ya. Kerja di Batu? Iya, betul, Bu. Jadi ngekosnya tinggalnya di Batu juga. Iya, Oke, baik. Kerja di mana? di Transformer Center di Batu Hotel. Oh, ya, ya, ya. Kayaknya Transformer Center ada yang nulis skripsi untuk jurnal kalau nggak salah ada bimbingan saya. Iya, di Batu memang tempatnya ya. Terus Ibu Iya. Verlita Bongkolu. Halo Ibu, selamat malam. Halo, Iya, Bu. Ibu Verlita. Iya, Bu. Ah, ah. Halo. Halo, Bu. Nggak Iya. dijadikan tak aku ini. Oh, Bu Verlita, bisa dengar Iya, suara Bu. saya? Bisa, Bu. Oke. Bu Verlita di kota mana? Saya sekarang di Batu, asalnya Mm-mm. Sulawesi Tengah. Oh, sama di Transformer Center juga. Iya, Bu. Oh, baik. Kemudian Ibu Hendrika Cindy Teresa Lasol.
Bu Cindy, halo? Ya, halo Ibu. Bisa dengar suara saya, Bu? Bisa Ibu. Oke, Ibu sekarang tinggal di mana? Saya di Batu Ibu. Di Batu, di Transformer Center juga? Iya, betul Ibu. Oh, ini kayaknya rombongan ya. Dari sana Iya. ya. Saya sekalian absen hadir. Ibu Rizky Angela Teopani. Hadir, Bu. Heeh. Halo, Bu Rizky, di kota mana? Halo, Bu. Bu Rizky di kota Saya mana? asalnya dari Kalimantan Timur, Bu. Heeh. Sekarang ada di? Sekarang di Batu. Oh, di Batu juga, di Transformer Center juga. Iya, Bu. Oh, ya ampun, banyak sekali ya, ada 4 orang sudah. Kalau Bu Tusmiani, Hadir, Bu. oke. Ibu, posisi ada di mana? Dari Jawa Tengah, sekarang posisinya Heeh. di Kota Batu juga. Oh iya, ya sudah. Kalau gitu kita satu kelas ini kayaknya dari Batu semua ya. Oke, baik. Hadir semua, terima kasih atas kehadirannya. Jadi, perkenalkan, nama saya Mariana Puspadewi. Saya adalah dosen pengampu manajemen risiko di semester ini dari semester-semester yang lalu-lalu. Jadi di sini kita akan belajar banyak mengenai risiko dan ketidakpastian. Kemudian ada prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko, dan lain sebagainya. Pokoknya yang berkaitan dengan risiko kita akan pelajari selama 1 semester ini. Manajemen risiko ini bukan ilmu yang rumit ya, bukan ilmu yang sulit, melainkan ini kalau menurut saya ilmu kehidupan ya. Hampir semua aktivitas kita menghadapi banyak risiko atau ketidakpastian di dunia ini. Ketidakpastian ini pasti akan memunculkan risiko. Karena orang itu selalu ingin hidup aman, tentram, damai, sejahtera, bahagia, maka kebanyakan orang takut menanggung risiko. Tapi risiko itu tidak bisa dihindari, hanya bisa dikendalikan. Oleh karenanya, kita di sini akan belajar untuk mengendalikan risiko karena kemanapun kita pergi, risiko itu adalah bagian yang tidak terelakkan dari kehidupan kita sehingga pasti ada risikonya. Ya, seperti itu. Jadi dengan demikian bisa dikatakan bahwa nggak ada hidup kalau nggak ada risiko. Tapi kita bisa tidak memperoleh kesulitan atau tidak memperoleh atau tidak mendapatkan risiko tersebut dengan cara mengelola risiko dengan baik ya. Kita harus berusaha untuk melindungi diri dari risiko. Demikian pula kalau kita punya badan usaha, harus melindungi diri juga dari adanya risiko yang terpapar. Risiko ini muncul dari mana sih, Bu? Risiko ini satu yang jelas dia muncul dari ketidakpastian. Contoh, investasi bisa mendatangkan keuntungan, artinya uang kita bisa berlipat ganda, juga bisa habis atau boncos ya istilahnya. Ketidakpastian tersebut akan menyebabkan munculnya risiko. Dengan demikian, kalau kita bicara mengenai ketidakpastian, berarti kita berbicara juga mengenai risiko ya. Risiko itu sendiri merupakan hasil dari ketidakpastian. Usaha yang dilakukan oleh manusia tentunya akan selalu berhadapan dengan sejumlah ketidakpastian dan risiko karena memang karakter dari suatu usaha itu memang seperti itu. Jadi ada ketidakpastian dan ada juga risiko. Apapun itu, contoh kita mau belajar membuat kue atau belajar berjualan online itu semua pasti ada risikonya. Risikonya antara laku atau tidak laku, untung atau rugi, seperti itu ya. Kenapa masalah risiko dan ketidakpastian ini jadi penting dalam pembicaraan masalah kehidupan sehari-hari, khususnya kita fokusnya ke keuangan ya.
Karena risiko ini banyak sekali kaitannya dengan investasi. Selama ini usaha-usaha yang dilakukan oleh kalangan ekonomi konvensional itu adalah untuk menghindari risiko atau mengubah kondisi yang semula itu nggak pasti menjadi kondisi yang pasti yang ada hubungannya dengan return atau pengembalian hasil usaha. Misalnya, dengan menerapkan suku bunga atas sejumlah modal yang telah diinvestasikan. Nah, seperti itu bisa saja kondisi ini tentunya akan membawa kepada keuntungan atau kerugian ke salah satu atau kedua belah pihak. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjut. Apa sih yang dimaksud dengan ketidakpastian? Nah, coba sekarang. Bu Ana Irlani, boleh dibantu? Gimana Apa tadi, yang Bu? dimaksud? Apa yang Ketidakpastian ya. ya ketidakpastian? Sesuatu yang bisa terjadi, tapi juga kemungkinan juga tidak terjadi. Ya. Ada yang punya pendapat lain? Bu Tusmiani mungkin? Apa yang dimaksud dengan ketidakpastian? Hampir sama sih ya, Bu. Kurang lebih kayak sesuatu Nah, yang udah pas, ya belum tentu terjadi. Kayak misalnya contohnya mungkin kayak hujan kayak gitu kan belum tentu itu nanti kita perkiraan cuacanya akan hujan gitu, tapi belum tentu itu akan hujan dan belum tentu juga pasti akan hujan. Mungkin kurang lebih seperti itu ya, Bu. Atau ya, benar sekali. Jadi ketidakpastian atau uncertainty itu seringkali diartikan dengan keadaan di mana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Bisa juga contoh perakiraan cuaca ya, yang mengatakan hari ini hujan. Jadi kalau perakiraan cuaca itu ada kata-kata yang sifatnya ketidakpastian ya. Contoh, besok pagi mungkin turun hujan. Nah, mungkinnya itu adalah klausul dari ketidakpastian. Artinya apa? Bisa hujan, bisa juga tidak terjadi hujan. Contohnya seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat ada beberapa tingkatan ketidakpastian, yaitu ketidakpastian itu selalu berhubungan dengan keadaan yang memiliki beberapa kemungkinan kejadian dan dampaknya. Ketidakpastian sering disebut unexpected risk atau risiko nggak terduga dari sebuah kejadian. Kondisi ketidakpastian timbul karena beberapa sebab antara lain satu, jarak waktu dimulai perencanaan sampai kegiatan itu berakhir itu relatif lama. Makin panjang waktu yang diperlukan untuk mengerjakan sebuah proyek, berarti makin besar atau makin kecil ketidakpastiannya. Ayo coba. Bu Amarici, bisa dibantu? Iya, pertanyaannya tadi apa, Bu? Putus-putus. Makin panjang sebuah proyek, ya, jangka waktunya makin panjang, itu biasanya ketidakpastiannya makin kecil atau makin besar. Semakin kecil ya, Bu. Semakin panjang jangka waktunya, artinya semakin besar atau semakin kecil ketidakpastiannya. Ada yang punya pendapat lain? Makin makin besar, besar, Bu. Bu. Iya, makin besar. Kenapa kok dikatakan makin besar? Kenapa? Suatu hal yang akan terjadi kita tidak bisa memperkirakan secara pasti, jadi resikonya semakin banyak. Oke. Dari segi waktu yang panjang, itu saja sudah menyebabkan kita punya sebuah resiko atau ketidakpastian yang besar.
Artinya makin panjang sebuah proyek yang kita harus kerjakan atau kita harus laksanakan, itu berarti makin besar pula risikonya, makin panjang ketidakpastiannya. Seperti itu ya, bisa dipahami ya teman-teman. Oke, hidup ini memang penuh dengan ketidakpastian. Oleh karenanya, setiap manusia dalam perjalanan kehidupannya selalu dihadapkan akan berbagai ketidakpastian. Contohnya, kita mau berangkat kerja aja, ya, itu juga kalau dikatakan bukan berdoa, kalau dikatakan tidak pasti sampai ke tempat kerja itu ada juga terjadi. Tapi dikatakan pasti sampai ke tempat kerja ada juga terjadi. Tapi ada satu hal yang pasti terjadi pada kehidupan yang penuh ketidakpastian, yaitu apa? Bukan kurang lebih ya. Ini kalau di semua agama kita meyakini hal ini pasti terjadi, cuman nggak tahu waktunya kapan. Kurang lebihnya apa? Bencana Usia, Bu. kiamat. Usia ya, yang berkaitan dengan kematian. Kita kan pasti mati ya. Ada yang nggak bisa mati? Nggak bisa ya. Semuanya pasti mati. Tapi kapan, di mana, dalam waktu apa, itu kita nggak pernah tahu. Oleh karenanya ada sebuah bentuk ketidakpastian yang menjadi pasti, yaitu yang dinamakan adalah kematian. Itu adalah hal yang pasti. Bagaimana kapan terjadinya itu memang kita nggak ngerti. Seperti juga penyakit. Penyakit juga itu kita nggak pernah tahu kapan datangnya, kapan pastinya tiba-tiba terjadi sakit jantung atau mungkin sakit stroke dan lain sebagainya. Oleh karenanya harus ada upaya untuk mengendalikan atau maintain resiko penyakit tersebut, yaitu dengan memulai gaya hidup sehat, makanan yang sehat, rajin berolahraga. Kalau menurut saya, penyakit itu semua datangnya dari pikiran dan dari hati. Oleh karenanya, saya itu nggak pernah punya pikiran yang istilahnya macam-macam atau terlalu khawatir ya terhadap diri saya sendiri. Kemudian saya juga tidak suka kalau bercerita dengan teman atau diceritain teman mengenai problem atau masalahnya. Karena kan sedikit banyak itu pasti ke bawah. Jadi salah satu hal yang membuat kita hidup sehat adalah kita tidak boleh terlalu banyak mendengarkan cerita orang lain, apalagi kalau ceritanya sedih-sedih gitu ya. Tapi itu memang nggak bisa dihindari. Kadang-kadang teman kita curhat begini begitu, begini begitu. Artinya kalau kita punya keteguhan hati atau punya gimana caranya supaya kita tidak terbawa, itu sih nggak apa-apa. Cuman kalau menurut saya, kalian kan udah pada besar ya, udah pada dewasa. Yang saya pernah benar-benar jadi patokan, orang itu tidak selamanya atau tidak senantiasa suka kalau kita bercerita mengenai kita. Mau cerita sedihnya kita, itu juga orang lain, sorry to say, kadang-kadang ketawain. Mau cerita bahagianya kita, orang lain kadang-kadang iri. Jadi gimana dong Bu sebaiknya? Kalau sebaiknya menurut saya kita nggak usah cerita sama orang. Cerita aja sama Tuhan. Dijamin satu, rahasia terjamin. Kan nggak mungkin bocor kemana-kemana. Yang kedua, biasanya kalau udah habis cerita sama Tuhan, kita jadi punya kelegaan dan kepasrahan. Artinya kita udah tahu akan melakukan yang terbaik, nanti hasilnya pasrahkan aja biar tangan Tuhan yang mengatur. Jadi saya mungkin bisa dikatakan trauma ya, punya teman atau punya sahabat atau punya bestie ya istilahnya sekarang. Karena ternyata dalam kurun waktu sekian tahun, mungkin lama ya 20-25 tahun,
ternyata bestie kita itu sudah nggak pro gitu ya sama kita. Kemudian ada cerita di luaran sana yang dia menjelek-jelekkan kita. Nah, ini kan juga salah satu resiko yang harus dikendalikan. Kita cerita sama dia itu kan berharapnya rahasia kita terjaga ya. Bukan malah ceritanya itu meluas kemana-mana. Jadi kalau menurut saya udah nggak percaya dengan yang namanya segala bentuk pertemanan, persahabatan, apa wis saya nggak mau percaya. Tapi demikian pula sebaliknya, karena saya juga nggak mau dengar omongan orang lain atau curhatan orang lain, saya juga berusaha tidak pernah menceritakan apapun kepada orang lain. Kalau pengen curhat gimana, Bu? Ya saya gelar sajadah aja. Kemudian saya mengadu sama Tuhan. Gitu aja sih. Kalau menurut saya di 10 tahun terakhir ini rasanya lebih aman bersikap seperti itu loh daripada cerita sama teman. Mungkin teman-teman belum ada yang kecentok ya kayak saya. Jadi nggak apa-apa juga sih sekarang dinikmati kalau memang punya bestie, punya sahabat. Atau mungkin bisa memfilter untuk tidak menceritakan hal-hal yang sekiranya bisa membahayakan diri kita sendiri. Itu sih tadi sekelumit mengenai hidup yang penuh dengan ketidakpastian. Jadi kalau kita lihat slide kita sebentar. Ketidakpastian atau uncertainty itu sering diartikan di mana keadaan ada beberapa kemungkinan kejadian yang menyebabkan hasil yang berbeda atau probabilitasnya itu sendiri tidak diketahui secara kuantitatif. Lah, kalau tidak diketahui secara kuantitatif berarti kan ukurannya susah. Ya, oleh karenanya manajemen risiko ini dikatakan sebagai alat untuk memprediksi atau mengukur apa yang tidak ada atau apa yang tidak bisa diukur. Jadi nanti mungkin di belakang saya nggak tahu ya, nanti mungkin seiring berjalannya waktu saya mungkin bisa bukakan sedikit cerita mengenai risk register manajemen risiko. Jadi di mata kuliah manajemen risiko ini, dia itu ada satu sheet yang isinya risiko atau kejadian-kejadian yang mempengaruhi visi dan misi. Jadi, tolong dibedakan juga antara risiko dengan masalah. Risiko itu adalah sesuatu hal yang mempengaruhi visi misi. Kalau pribadi ya mempengaruhi visi misi pribadi, kalau bisnis ya mempengaruhi visi misinya bisnis. Nah, bedakan dengan masalah. Kalau masalah itu adalah sesuatu hal yang sudah terjadi, kemudian menyebabkan istilahnya ada ketidakcocokan atau adanya benturan atau adanya slack di situ, kemudian terjadilah sebuah masalah. Sekarang kalau saya tanya, masalah sama resiko itu kira-kira yang sudah terjadi yang mana? Sudah kejadian ini. Masalah atau resiko? Masalah. 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 Ya. Masalah itu adalah sesuatu hal yang sudah terjadi. Kalau menurut teori, sesuatu hal yang sudah terjadi itu pembetulannya lebih sulit daripada yang belum terjadi. Benar atau benar? Kenapa Kemenkes itu punya upaya preventif untuk mencegah penyakit malaria? Nah, ada usaha preventif untuk mencegah penyakit demam berdarah dengan 3M ya. Mengubur, terus apa 2M-nya yang lain itu saya lupa. Kenapa kok ada tindakan preventif seperti itu? Karena kalau belum jadi masalah, itu tingkat pembetulannya itu relatif lebih mudah daripada sudah jadi wabah atau sudah jadi masalah demam berdarah. Oleh karenanya, biasakan nanti setelah belajar manajemen risiko, apapun itu dalam kehidupan kita, diukurnya itu dengan manajemen risiko. Kalau di bidang keuangan nanti kita mengenal ada yang namanya risk based audit ya. Kemudian di bidang marketing ada yang namanya
strategik marketing untuk manajemen risiko. Jadi semua-muanya itu harus diukur risikonya seperti apa, sering muncul atau tidak, kemudian bagaimana cara mitigasinya atau cara pengelolaannya. Terus kalau ada pertanyaan, waduh Bu, lah jadi ribet. Sebenarnya enggak. Jadi menurut saya manajemen risiko itu membuat kita lebih waspada, membuat kita lebih mawas diri terhadap kejadian-kejadian yang belum pasti kita terima, tapi kita sudah punya pemikiran bahwa hal itu akan terjadi. Dan nanti jika terjadi, efeknya seperti apa, pengelolaannya seperti apa, itu sudah bisa kita rencanakan dari sekarang. Dibandingkan nanti kalau jeder tiba-tiba ada kejadian. Masih ingat kita pernah dilanda COVID mungkin 2 tahun yang lalu? Masih ingat? Iya, Bu. Masih Masih, ingat? Bu. Ya. Coba kalau ada manajemen risiko mengenai penanganan COVID, mungkin juga nggak akan berlangsung selama 2 tahun ada di negeri ini. Mungkin juga tidak banyak restoran yang tutup, tempat usaha yang bangkrut, perusahaan yang kolaps karena adanya manajemen risiko. Tapi karena memang manajemen risiko ini ilmu baru, jadi mungkin mereka tidak mempersiapkan bagaimana antisipasinya kalau lockdown, cari klien gimana caranya kalau nggak bisa keluar rumah. Kan penyebabnya tutupnya beberapa perusahaan, beberapa instansi itu karena memang mereka tidak bisa bertahan hidup bahkan setelah pasca pandemi sekalipun. Lah sekarang pertanyaannya adalah pandeminya sudah lewat. Kenapa kok nggak bisa bangkit lagi? Kenapa kok nggak bisa bekerja lagi? Kenapa kok banyak perusahaan yang tutup? Kan pandeminya sudah lewat. Berarti kan tinggal melanjutkan kejadian yang sudah ada. Ayo kira-kiranya gimana? Apa logikanya? Kenapa banyak perusahaan yang tutup saat pandemi, kemudian setelah after pandemi tutup beneran? Jadi tutupnya bukan hanya sekedar untuk istilahnya mengantisipasi pandemi tok ya, tapi benar-benar tutup, benar-benar yang tutup gitu ya, yang sudah tidak ada perusahaannya. Itu kurang lebihnya kira-kira kenapa? Kalau menurut teman-teman? Karena saya coba menjawab ya, Bu. Yes, yes. Boleh. Karena perusahaan tersebut kurang eh, menyiapkan pengendalian resiko ketika terjadinya kebangkrutan itu. Iya. Ada lagi pendapat yang lain? Kurang mempersiapkan manajemen risiko. Jadi ilmunya nggak ada. Wes pokoknya ada perintah lockdown dari pemerintahan, ya wes di lockdown, ditutup kurang lebih selama 2 tahun. Ada mungkin pendapat yang lain? Kurang mempersiapkan manajemen risiko sehingga tutupnya perusahaan bukan hanya pada saat COVID, tapi pasca COVID juga menyebabkan kejadian seperti itu. Ada lagi pendapat yang lain? Tidak ada improvisasi, Bu. Tidak ada improvisasi. Contohnya improvisasi gimana? Seperti contohnya saat pandemi itu kan kita tidak bisa bertemu orang. Yes. Tapi ada perusahaan yang mau improve untuk tahu kalau bisa dengan cara online. Tapi tidak semua bisnis itu bisa untuk hal itu karena mungkin masih kolot dan apa ya, edukasi tentang online-nya masih kurang dan ya nggak mau improvisasi gitu. Ya, betul, betul sekali. Jadi yang pertama memang karena tidak ada persiapan. Yang kedua tidak ada improvisasi. Tapi di sisi lain ada beberapa perusahaan atau bisnis yang memperoleh banyak sekali keuntungan sehingga mungkin mereka berdoa setiap hari, ya Tuhan semoga COVID tidak pernah pergi dari negeri ini. Kira-kira perusahaan apa itu? Obat. Obat. Terus apa lagi?
Selain obat apa lagi? Masker. Masker, Bu. Zaman E-commerce. COVID itu ya, iya zaman COVID itu kita kan rajin ya pakai masker ya kemana-mana. Mungkin masker warnanya sudah sama dengan warna hijab atau warna bajunya gitu ya. Kalau pink, maskernya pink, kuning, maskernya kuning. Dan itu bikin produsen itu seneng loh. Kemudian muncul perusahaan-perusahaan yang baru, contoh perusahaan hand sanitizer ya, perusahaan untuk membuat vitamin-vitamin, kemudian untuk cuci tangan dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan inovasi atau efek dari COVID ya. Jadi tidak hanya melulu mendatangkan kesusahan, si COVID ini juga mendatangkan kebahagiaan khususnya bagi perusahaan-perusahaan alkes, kemudian mungkin yang berkecimpung di bidang medis dan kesehatan ya. Kalau sekarang kita sudah kembali ke istilahnya new normal atau mungkin udah nyaris nggak ada ya COVID, meskipun di beberapa negara masih selentingan-selentingan sih. Saya belum pernah dengar itu ada kayak flu-flu di Singapura, kemudian di beberapa daerah yang ditengarai itu adalah COVID, tapi sudah tidak terlalu luas dampaknya, nggak kayak dulu lagi. Nah, kurang lebihnya menghadapi ketidakpastian itu seperti itu. Ketidakpastian itu berarti suatu keraguan, dan dengan demikian pengertiannya dalam arti kata yang luas adalah pengukuran di mana validitas dan ketepatan hasilnya masih diragukan. Cuman kalau mengacu kepada COVID yang kemarin, rasa-rasanya kita dipaksa untuk mengikuti aturan dari pemerintah yang meskipun kita sendiri itu yakin kita dengan kumpul dengan teman-teman itu juga nggak apa-apa, yang penting saling menjaga begitu ya. Tapi apa daya, semua kafe, resto, tempat makan, dan segala macam tempat berkumpulnya orang itu memang wajib ditutup untuk menghindari penularan. Nah, gimana Bu kalau caranya mengantisipasi tindakan seperti itu? Ya nggak ada, karena namanya warga negara yang baik ya kan kita harus ikut aturan pemerintah. Jadi itu biarlah jadi cerita saja buat anak cucu kita bahwa di zaman COVID kita pernah melakukan hal-hal seperti itu ya. Sebab ketidakpastian, kita sekarang masuk ke slide yang ketiga. Yang pertama, jarak waktu dimulai perencanaan atas kerugian sampai kegiatan itu berakhir. Makin panjang jarak, makin besar ketidakpastiannya. Tadi sudah kita jawab. Yang kedua, keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan atau keterampilan atau teknik dalam mengambil keputusan. Kayaknya wabah COVID yang terjadi 2 tahun yang lalu ini ada penyebab, yaitu keterbatasan tersedia informasi yang diperlukan. Kita tidak tahu secara pasti bagaimana cara mengendalikan si COVID ini, kecuali dengan cara menjaga jarak. Mungkin ada cara yang lain, saya juga tidak tahu ya. Perusahaan-perusahaan yang tidak bisa survive atau tidak bisa punya platform online atau secepat kilat membuat platform online, artinya mereka tidak akan bisa bertahan di setelah COVID. Saya pernah lihat ada sebuah hotel, jadi pada saat COVID akhir-akhir itu saya ada pelatihan di Denpasar, Bali. Itu sudah bisa. Maksudnya bertemu dengan orang banyak sudah bisa, tapi harus pakai masker. Hotel, sebuah hotel grupnya Aston itu kalau nggak salah, yang per rate kamarnya itu 3 juta per malam. Di hari itu, di sesi itu dijual hanya 900.000. Saya sempat nanya waktu itu, dan memang hotelnya rame gitu loh. Saya sempat nanya, ini apa enggak rugi? Terus katanya manajernya waktu itu, GM-nya, dia bilang, kami selama 1 tahun itu menanggung biaya perawatan yang tidak sedikit, Bu. Mulai dari perawatan lingkungan, kemudian kebersihan,
belum lagi stok bahan makanan, dan nggak ada tamu yang mampir. Jadi ini istilahnya kayak semacam perkenalan gitu ya, pengumuman bahwa dibukanya kembali tempat kami dengan harga diskon. Paling enggak dengan harga diskon dari 3 juta ke 900.000, itu banyak yang pengen merasakan fasilitas hotel tersebut. Karena rate normalnya 3 juta dan kebetulan saya diinapkan di situ sama panitia. Dan memang hotelnya itu enak makanannya, kemudian kamarnya juga luas, terus bersih kamarnya. Cuma di beberapa tempat kayak di luar-luar itu masih kayak hutan-hutan gitu loh ya. Banyak pohon-pohonan yang nggak ditebang. Karena apa? Mereka terpaksa merumahkan sebagian orang yang biasanya untuk bersih-bersih karena memang cost of operationalnya itu nggak nututi gawe bayar. Nah, melihat hal seperti itu, akhirnya pihak manajemen mengambil beberapa istilahnya bukan karyawan tetap ya, artinya karyawan cabutan gitu ya, yang hanya disuruh sewaktu-waktu kalau untuk membersihkan. Nah, mungkin pas saya datang itu pas belum dibersihkan. Jadi memang masih banyak rumput-rumput ilalang dan kolam renangnya itu masih belum bisa dipakai karena kotor banget. Kebayang aja mereka habis tutup 1 tahun lebih, kemudian dibuka, artinya mereka tidak memprioritaskan urusan kolam renang, tapi urusan makanan benar-benar kebersihan, kemudian makanan yang seger gitu ya. Jadi nggak ada rasa makanan lama atau ikan yang sudah lama disimpan itu nggak ada. Jadi benar-benar menurut saya pengelolaannya untuk hotel itu bagus luar biasa. Kita masuk ke level ketidakpastian. Ketidakpastian ini ada 4. Yang pertama, ketidakpastian yang sangat tinggi atau relatif pasti, contohnya hukum alam, dan ini biasanya nggak bisa ditolak. Contohnya apa? Ibu, Ayo. maaf, slide-nya belum ditampilin ya, Bu? Oh iya, sebentar. Saya kok belum share screen. Nah, oke. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Nah, ini ya. Nah, ini. Contoh ketidakpastian yang sangat tinggi, contohnya hukum alam. Contohnya hukum alam itu apa? Hujan kali, Bu. Ya, hujan, gempa Bencana alam bumi, mungkin ya, Bu. bencana alam, betul sekali. Itu memang jarang terjadi, tapi kalau dilihat dari probabilitas, itu jarang terjadi, tapi ada. Ya, seperti itu. Jadi itu masuk ke level ketidakpastian yang nomor 1 atau relatif pasti. Yang kedua, ketidakpastian objektif. Contoh, kalau melempar dadu, kita mau dapat dadu angka 6 semua, itu kan ada beberapa kemungkinan. Ya, belum tentu 1 kali lempar, kemudian dadunya bisa memperoleh nilai 6. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah ketidakpastian subjektif. Contoh, penilaian individu berdasarkan perilaku atau pengalaman. Misalnya tentang kecelakaan mobil. Artinya dari mungkin 100 mobil yang dikendarai, belum tentu juga ada 1 atau 2 yang kecelakaan. Seperti itu ya, kalau ketidakpastian subjektif. Yang ketidakpastian yang keempat adalah yang sangat tidak pasti. Contohnya, apakah kita akan bertemu alien? Apakah kita bisa hidup di planet selain bumi? Jadi ini yang istilahnya benar-benar nggak pasti gitu ya. Contoh, kita mungkin bisa mati kalau kejatuhan meteor. Nah, probabilitas kejatuhan meteor itu sendiri kan adalah probabilitas yang jarang terjadi tapi mungkin. Ya, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kalau gitu kita masuk ke perils. Perils ini adalah bencana atau musibah. Suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian yang dapat didefinisikan sebagai penyebab langsung terjadinya kerugian.
Orang dapat mengalami kerugian atau kerusakan karena terjadinya berbagai perils atau bencana. Contohnya perils ini apa? Ayo. Contohnya Bakaran, perils, Bu. kebakaran. Apalagi? Peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Selain kebakaran apa? Banjir, Bu. Banjir, bencana alam. Kemudian apalagi? Kecelakaan masuk peril enggak? Ayo, kecelakaan masuk enggak? Masuk, Bu. Masuk. Kenapa? Kenapa kok dikatakan masuk? Karena menimbulkan kerugian. Yes, karena menimbulkan kerugian dan penyebab langsung terjadinya kerugian. Kemudian kita masuk ke hazard. Ini masih pertemuan pertama, masih pengenalan istilah-istilah ya. Nanti masuk di minggu berikutnya baru kita masuk ke istilahnya yang rada serius mengenai manajemen risiko. Yang selanjutnya adalah hazard atau bahaya. Di balik suatu bencana atau peril biasanya ada penyebab yang sesungguhnya. Hazard atau bahaya dapat didefinisikan sebagai keadaan yang dapat meningkatkan terjadinya kerugian dari bencana yang terjadi. Sekarang kita ambil contoh. Kalau kebakaran adalah perilnya, hazardnya kira-kira seperti apa? Membuang Ayo. puntung sembarangan, Bu. Buang puntung sembarangan, korsleting listrik, ya. Jadi Lupa bisa mati. dibedakan, lupa mematikan saklar, ya, bisa seperti itu. Hazard itu adalah kejadian yang menyebabkan terjadinya peril. Jadi kalau kita tahu ada sebuah hal besar kebakaran itu jadi perilsnya, penyebab dari perilsnya atau kebakarannya itu sendiri itu adalah hazard atau bahaya. Contoh satu, membuang puntung rokok sembarangan. Yang kedua, bisa jadi tidak mematikan saklar sudah overheat. Yang ketiga, seperti yang contoh di sini, banyak kain-kain berlumuran minyak tanah berserakan di sekitar bangunan bengkel. Itu kan juga bisa menyebabkan kebakaran. Bisa dipahami ya antara peril sama hazard ya. Kalau hazard itu penyebabnya, kalau perils itu adalah penyebabnya. Ya, seperti apa? Tipe hazard ada tiga, sorry. Yang pertama adalah hazard fisik, contoh adanya peralatan kerja untuk tim K3. Yang kedua, hazard moral, ini adalah yang paling banyak terjadi di muka bumi ini, yaitu perilaku nggak jujur atau karakter merusak yang ada pada individu yang bisa memicu frekuensi dan keparahan kerugian. Misalnya, kecelakaan yang dibuat-buat supaya mendapat ganti rugi asuransi. Mungkin teman-teman pernah dengar ada orang yang motong jari, kelima jarinya ini, dua-duanya dipotong untuk mendapatkan klaim asuransi. Nah, itu masuk ke dalam hazard moral. Atau mengajukan klaim fiktif. Klaim fiktif ini contohnya yang pernah saya alami di rumah sakit. Jadi dalam klausul asuransi itu kan ada pemegang polis, ada tertanggung. Ya, pemegang polis itu bukan orang yang diasuransikan, alias yang membayar saja. Contohnya kalau Bu Tusmiani diasuransikan gitu ya. Pemegang polisnya bisa Bu Tusmiani sendiri atau orang tuanya Bu Tusmiani atau suami Bu Tusmiani. Nah, cerita yang terjadi, klaim fiktif itu adalah pemegang polisnya bukan sebagai tertanggung asuransi, tapi dia masuk rumah sakit. Kemudian dengan data yang sudah diubah, ya dimanipulasi sedemikian rupa,
Akhirnya bisa jadi Bu Tusmiani lah yang dapat klaim asuransinya padahal bukan dia yang dijadikan tertanggung. Hal-hal seperti itu banyak terjadi di asuransi, tapi kalau sekarang kayaknya udah nggak bisa sejak adanya online ya, karena kita ngeling dengan rumah sakit, kemudian cocokin foto, kemudian cocokin identitas. Kalau zaman dulu mungkin bisa ya, masih mengajukan klaim fiktif. Kemudian memperbesar jumlah klaim dan secara sengaja membakar benda yang diasuransikan. Contoh kita punya asuransi kebakaran nih rumah. Supaya mendapat ganti, maka rumahnya itu sengaja kita bakar. Mungkin kita bisa nyuruh orang untuk ngelempar api atau melempar puntung rokok atau mungkin disengaja di sekitar rumah itu disediakan kain-kain yang istilahnya bisa membakar dengan cepat dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah legal hazard, yaitu keputusan hakim dalam pengadilan. Keputusan hakim dalam pengadilan itu sifatnya mutlak. Dan memang yang mengetahui sebuah kebenaran itu adalah Tuhan. Hakim itu hanya memprediksi, hanya mempelajari polanya. Oh, orang ini bersalah, dia mencuri ayam, mungkin sebenarnya juga tidak mencuri. Kemudian dijatuhilah hukuman katakanlah 1 bulan atau 2 bulan untuk mencuri ayam ya. Saya nggak ingat pasalnya. Nah, keputusan hakim dalam pengadilan itu yang namanya legal hazard dan itu harus dijalankan. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke risiko. Risiko adalah suatu bentuk ketidakpastian tentang keadaan yang akan terjadi nantinya. Risiko ini terjadinya future atau di masa depan yang dikaitkan dengan keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan pada saat ini. Ada yang bisa kasih contoh? Ada yang bisa kasih contoh? Contoh risiko di masa depan itu apa? Contohnya, Bu, Ya. maksudnya langit kelihatan mendung, terus kita mau perjalanan keluar, tapi kita nggak bawa jas hujan. Nah, berarti future resikonya nanti pasti kita akan basah kuyup di jalan, seperti Iya. itu. Kalau harinya benar-benar hujan, ya. Kalau sekarang saya tanya mengenai kehidupan sehari-hari aja. Kalian kira-kira punya visi atau punya misi 1 tahun ke depan dan 5 tahun ke depan itu mau jadi apa atau mau berbuat apa? Sudah pernah mikirin gitu nggak? 1 tahun ke depan saya harus begini, begini, begini. 5 tahun ke depan berarti sudah lulus kuliah ya. Saya harus begini, begini, begini. Sudah pernah punya pemikiran seperti itu? Pernah, Bu. Pernah ya. Berarti bisa dikatakan Mbak Ana Irliani adalah orang yang memanage resiko dengan baik. Karena apa? Bentuk ketidakpastian tentang sesuatu yang di depan, di future, itu kita kaitkan dengan berbagai pertimbangan pada saat ini sehingga kita mikir, dalam 1 tahun ke depan saya harus menyelesaikan kuliah dengan baik sambil bekerja. Gimana caranya saya bagi waktu sehingga tidak kelabakan antara tugas dan me time saya. Itu ya di tahun pertama. Divisi dan misi 5 tahun mungkin sudah berubah. Mungkin di antara teman-teman sudah ada yang menikah, bahkan mungkin punya anak, ya. Nanti apa yang akan terjadi dengan kehidupanmu 5 tahun ke depan itu sudah kamu rencanakan sekarang. Nah, itu adalah bentuk dari pengendalian atau manage risiko dengan baik. Risiko itu kategorinya ada 4. Ada yang memandang risiko itu sebagai bahaya. Ada yang memandang risiko itu sebagai peluang atau probabilitas. Ada yang memandang sebagai konsekuensi
dan ada yang memandang sebagai potensi ancaman. Berarti belum jadi bahaya, masih jadi potensi. Nah, berkaitan dengan keempat kategori risiko, menurut Anna Irlani, kamu menganggap risiko seperti apa dan bagaimana contohnya? Mohon maaf, gimana Bu? Kamu menganggap risiko ini kan pilihannya ada 4, ya. Ada bahaya, ada peluang, ada konsekuensi, ada potensi ancaman. Menurut kamu pribadi, risiko menurutmu itu sebagai apa dari keempat ini dan contohnya bagaimana? Menurut saya risiko itu Ya, sebagai peluang, Bu. peluang. Oke, contohnya kalau kok kamu bisa ngomong itu peluang? Karena pas ketika saya eh, tadi seperti yang Ibu bilang, saya pernah memikirkan 5 tahun ke depan saya akan seperti apa, 1 tahun ke Ya, depan saya akan seperti apa, menjadi pribadi yang seperti apa, punya pencapaian apa. Itu membuat saya memiliki peluang untuk mencapai hal tersebut. Saya harus bisa mengendalikan resiko yang bisa terjadi di masa depan tersebut. Ketika kegagalan itu terjadi, saya harus punya plan B, kayak gitu, Bu. Kayak oke, kalau plan baik. A nggak bisa, saya harus memiliki plan selain itu, kayak gitu, Bu. Ya, baik. Oke, terima kasih. Kalau menurut Bu Tusmia nih, dari keempat kategori risiko ini, yang paling nempel sama dirinya Ibu itu risiko sebagai apa dan berikan contohnya. Oke, kalau menurut saya sebenarnya resiko itu Halo, masih oke. di mute. Hmm. Oh, masih di mute ya, Bu? Udah. Sekarang Oh, udah. oke. Gimana? Oke, kalau menurut saya resiko itu ya mungkin sebenarnya kurang lebih hampir sama dengan Ana. Cuman kalau saya ada Peluang ya, sisi, berarti ya, iya peluang benar ya. peluangnya. Oke. Contohnya aja kayak misal nih misal mungkin awal kita kuliah itu kan mengambil jurusan S1 itu kan 4 tahun ya. Nah, jadi Ah, ketika saya sudah memutuskan untuk kuliah berarti harus mengambil resiko-resikonya. Misalnya kayak bukan risiko sih, misalnya kayak ya kalau kuliah apa resikonya orang kuliah ya harus mengerjakan tugas, terus harus nanti mungkin terakhir untuk ujian akhirnya mungkin harus mengerjakan skripsi, harus mengerjakan ya segala macamnya dengan kita mungkin sambil kerja, terus harus memanage ya kurang lebih sama seperti itu sih Bu, kurang lebihnya. oke. Risiko berarti peluang ya untuk ketidakpastian yang sifatnya positif seperti itu. Kalau Rizky Angela, menurutmu risiko itu apa? Bahaya atau peluang atau konsekuensi atau potensi ancaman? Kalau menurut saya, sepertinya resiko itu sebagai potensi ancaman, Bu. Gimana contohnya? Contohnya, ya seperti yang kita tahu sendiri, resiko itu kan sebagai sebuah ancaman. Misalkan nih, saya memutuskan untuk, anggap aja ya, Bu, tidak tidak bekerja seperti itu. Berarti kan ancamannya saya nggak akan bisa jalan-jalan, saya nggak akan Hmm, bisa mungkin beli barang sendiri seperti itu. Seperti mm-mm. itu sih, Bu. Seperti contohnya kayak misalkan saya memilih untuk tidak bekerja, berarti kan saya istilahnya cuma mengandalkan uang yang diberikan oleh orang tua saya, sehingga saya tidak punya istilahnya tidak bisa membeli kebutuhan yang membeli sesuatu yang sesuai keinginan saya. Seperti itu sih, Bu. Berarti kamu harus tetap bekerja ya, supaya bisa Iya, memanjakan iya, kebutuhanmu itu ya. betul sekali, Bu. Oke, bagus sekali jawabannya. Kalau menurut Hendrika, risiko itu apa? Yang paling dekat sama kamu, Hendrika? Iya, Ibu. Ya, gimana? Menurut kamu risiko itu seperti apa? Konsekuensi mungkin ya, Bu.
Oke, gimana ceritanya? Kok bisa jadi konsekuensi? Jadi ceritanya eh, kalau semisalnya ya menurut saya ya kalau kita Ya, melakukan segala sesuatu pasti ada resikonya dan itu adalah konsekuensi dari apa yang kita ambil. Contohnya kita bikin keputusan-keputusan buat hidup kita. Oh, kita mau ambil peluang karir di sini. mm-mm. Berarti nanti kita harus fokus di sini. Konsekuensinya kan memang di hidup ini nggak ada yang baik-baik aja kan, Bu ya. Pasti Ya, ada aja masalah. Kalau nggak ada masalah kan nggak hidup ya kata orang. ya, Jadi itu udah bagian dari konsekuensinya yang harus dijalani. Kuliah sambil kerja juga apa ya? Time manajemennya kan jadinya agak sulit ya buat orang yang ya, harus kuliah kerja begitu. Nah, itu adalah betul. konsekuensi juga seperti itu. Jadi mungkin kalau yang lebih dekat menurut saya karena itu semua ada konsekuensi. Jadi sebelum kita ngambil tindakan, ya kita lihat konsekuensinya apa. Apakah kita bisa menghandle nantinya resiko yang akan kita hadapi ke depannya. Seperti itu, Bu. Oke, thank you. Kalau menurut Amaraci, risiko itu sebagai apa? Kalau menurut saya resiko itu mungkin kayak potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu ya, Bu. Potensi ancaman ya. Gimana Iya. ceritanya? Semisalnya mungkin yang tadi yang sempat Ibu bahas juga yang resiko personal pribadi misalnya kayak kematian, terus juga ada misalnya kayak sakit kayak gitu-gitu sih Bu, pengangguran yang tadi Mm-mm. teman-teman sempat singgung juga kayak gitu. Terus juga bisa juga kayak contohnya misalnya rusak atau hilangnya properti yang kita punya kayak gitu karena bencana alam kayak gitu sih Bu. Mm-mm. Oke, berarti merupakan potensi ancaman ya. Kalau terakhir menurut Verlita, halo? Verlita masih ada? Bu, Gimana, gimana? kalau menurut saya resiko itu sebagai konsekuensi. Yes. Terus? Contohnya kalau misalnya kita menunda-nunda pekerjaan, itu Mm-mm. konsekuensinya pekerjaan kita menumpuk, banyak yang nggak diselesaikan, kayak gitu. Mm-mm. Seperti itu? Sudah? Sudah, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dari kalian. Yang jelas, apapun resiko yang saat ini kita rasakan, baik sebagai bahaya, baik sebagai probabilitas, baik sebagai konsekuensi atau potensi ancaman, itu tidak berlaku selamanya seperti itu. Kadangkala ada yang resiko A ini sebagai peluang. Oh, saya harus bisa nih memanfaatkan peluang. Ada kalanya risiko B, ya namanya konsekuensi. Kalau nggak lulus, ya berarti kita tetap harus bayar kuliah meskipun semesternya sudah semester tua, kan seperti itu ya, itu konsekuensi. Nah, jadi karena risiko itu sifatnya dinamis, dia tidak mengacu kepada satu kejadian perkara itu saja sampai mati. Kalau kamu menganggap saat ini risiko sebagai bahaya, mungkin 2 tahun lagi dengan pola pikirmu yang berbeda, dengan pengalaman kita yang berbeda, kita tidak menganggap risiko itu sebagai bahaya lagi. Malah bisa-bisa kita menganggapnya sebuah risiko itu bisa jadi peluang atau konsekuensi atau potensi ancaman. Artinya apa? Risiko itu memang tidak statis, dia sifatnya dinamis sehingga bisa berubah-ubah. Ada 5 kategori risiko. Yang pertama adalah risiko murni dan spekulatif, kemudian statis dan dinamis, ada yang disebut risiko keuangan dan non-keuangan, kemudian ada yang disebut risiko dasar dan risiko khusus, juga risiko subjektif dan risiko objektif. Kalau menurut OJK, OJK pun juga ngurusin risiko ya. Jadi tahun 2016
Risiko adalah sebuah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Jadi peristiwanya harus terjadi dulu baru bisa dikatakan potensi rugi atau nggak rugi. Kalau menurut Hubbard di tahun 2009, risiko adalah probabilitas kerugian, bencana, atau peristiwa yang tidak diharapkan. Kalau menurut saya ini lebih cocok. Karena apa? Risiko itu belum tentu sudah terjadi. Ya, bisa sebelumnya kita sudah memprediksikan, oh ini bakalan merusak visi misi perusahaan. Ini bakalan mengganggu kinerja perusahaan. Itulah yang dimaksud dengan risiko. Probabilitas kerugian, bencana atau peristiwa yang sama sekali tidak diharapkan, ya. Prinsip manajemen risiko ada 10. Risiko ada di mana-mana. Di setiap kehidupan kita itu pasti muncul yang namanya risiko. Oleh karenanya sudah saya bahas tadi di depan, karena kita inginnya hidup damai, aman, tenang, tentram, sentosa, sejahtera. Jadi kita berusaha untuk meniadakan risiko atau mengenolkan risiko. Tapi menurut kalian, risiko yang sampai nol itu mungkin atau tidak mungkin? Ayo. Nggak punya resiko wes hidupmu sama sekali wes lempeng, itu mungkin atau enggak? Tidak. Tidak mungkin. Betul. Malah ada sebuah pepatah yang menyatakan bahwa kalau kita berusaha mengenolkan resiko perusahaan, berarti sama saja dengan kita melakukan upaya untuk membangkrutkan perusahaan. Kenapa? Mengacu kepada sifat risiko yang dinamis, risiko itu nggak bisa hilang. Contoh, risiko saya lapar, tapi nggak punya duit buat beli makanan. Akhirnya saya pinjem duit ke Bu Ana. Bu, aku pinjemin duit 20.000. Aku lapar mau beli makan. Artinya risiko kelaparan saya hilang, tapi timbul risiko residual atau risiko sisa, yaitu saya jadi punya utang 20.000 ke Bu Ana. Itu harfiahnya risiko. Jadi betul kalau dikatakan risiko ada di mana-mana dan nggak bisa dihilangkan. Yang kedua, risiko adalah ancaman dan peluang. Di satu sisi dia bisa jadi ancaman, di sisi lain dia bisa jadi peluang. Contohnya COVID. Di sisi yang jadi ancaman adalah dia bukan berusaha, dia otomatis menutup semua perusahaan tanpa terkecuali. Tidak hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Di sisi lain, dia juga membuka peluang. Peluangnya apa? Ya jadi perusahaan hand sanitizer, perusahaan yang bergerak di bidang alkes, bikin APD, itu laku keras meskipun hanya sementara aja. Habis itu kan COVID-nya buyar. Ya. Yang ketiga, risiko adalah kombinasi dari bahaya dan peluang yang menguntungkan. Nah, bahaya dan peluang yang menguntungkan. Jadi, nggak semua risiko itu dikatakan berbahaya. Kan suka kita sering dengar, jangan diambil itu beresiko. Nah, jangan dikerjain itu beresiko. Nah, sering ya kita dengar ya istilah-istilah seperti itu. Padahal kalau kita sudah belajar mengenai manajemen risiko, tidak semua risiko itu mengandung bahaya. Ada risiko yang bisa jadi peluang. Yang keempat, nggak semua risiko sama, benar. Risiko saya kehilangan uang 100.000 sama anak saya yang SMK kelas 2 kehilangan uang 100.000 itu nangisnya beda. Ya, karena resikonya enggak sama juga. Kalau saya kehilangan uang 100.000, paling saya bilang, oh iya mungkin saya kurang amal. Saya ikhlaskan saja, mudah-mudahan nanti Allah mengganti dengan yang lebih banyak. Tapi kalau anak saya yang kehilangan duit 100.000, nangisnya bisa 2 jam.
Ya, tingkat kesedihannya atau tingkat risikonya nggak sama. Yang kelima, risiko dapat diukur. Nanti kita akan belajar mengukur risiko di materi yang belakang-belakang. Penilaian risiko harus dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan. Manajemen risiko yang baik adalah yang dapat dikelola dengan baik. Yang kedelapan, pengelolaan risiko secara benar harus berdasarkan pada penentuan nilai suatu bisnis. Makin besar nilai suatu bisnis, berarti pengambilan keputusan risikonya tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Harus dihitung, diukur dengan sebaik-baiknya sehingga apa? Minimalisasi risiko yang terjadi kepada perusahaan. Kesembilan, praktek bisnis yang bagus adalah pengelolaan risiko secara benar. Yang ke-10, keberhasilan manajemen risiko berakar melalui struktur dan budaya organisasi. Ini betul. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Prinsip manajemen risiko. Belum, Bu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke perkembangan manajemen risiko. Jadi manajemen risiko ini kalau nggak salah ada sejak tahun 800 sebelum Masehi yang dikenal dengan Piagam Hammurabi. Kemudian beralih ke masa-masa perang di Eropa itu kalau tidak salah yang memungkinkan banyak kapal-kapal yang mengantarkan barang ke suatu negara atau suatu pulau. Nah, disitulah dimulai di mana kalau ternyata nggak sampai barangnya itu di negara atau di pulau tersebut karena mungkin kena angin topan atau mungkin dirampok, itu pihak yang semula mau dikirimin barang itu nggak boleh protes. Jadi harus menerima dengan baik. Kemudian itu berkembang menjadi KUSO, kemudian menjadi ASNZS, nanti kita belajar. Kemudian juga menjadi ISO 31000/2009 yang direvisi menjadi ISO 31000 tahun 2018 dan ini yang dipakai di Indonesia sampai saat ini. Jadi kalau ditanya standar manajemen risiko itu ada 3 mazhab besar, yaitu KUSO, ASNZS, sama satunya lagi ISO. Yang di Indonesia yang sering banget dipakai itu adalah ISO 31000. Nanti kita belajar mengenai ISO 31000 isinya apa aja. Nah, manajemen risiko kalau kita lihat dari slide ini adalah nilai yang dikontribusikan. Artinya kontribusi manajemen risiko itu buat keunggulan persaingan yang dicapai, perbaikan kinerja bisnis, dan optimalisasi biaya. Kalau dilihat dari segi bisnisnya atau kontribusi manajemen risiko itu seperti ini dalam dunia bisnis. Manajemen risiko kalau fokusnya ke keuangan atau ke finansial ya dilihat dari perspektifnya. Yang pertama adalah fokusnya kita ke risiko keuangan, kerusakan fisik, dan pengendalian intern. Manajemen risiko jika dikaitkan lagi dengan finansial ada hubungan dengan peluang yang harus dipahami dan juga lingkup perbendaharaan asuransi dan operasi yang terkait dengan finansial. Kemudian masuk selanjutnya ke operasional. Masuk ke manajemen risiko bisnis. Fokusnya adalah risiko bisnis. Hubungannya dengan peluang ini jelas. Lingkupnya para manajer bisnis yang akuntabel. Risiko per risiko. Oleh karenanya banyak sekarang diminta seorang manajer bisnis atau kepala seksi atau kepala bagian bahkan sampai level supervisor harus menguasai manajemen risiko. Fungsinya apa? Supaya bisa membuat perencanaan bisnis yang akuntabel. Risikonya dia ngerti,
mitigasinya atau pengelolaannya dia juga ngerti, kemudian mengimplementasikan bagaimana timnya harus bekerja dengan baik itu juga dia ngerti. Bayangin kalau senior manajermu atau atasanmu tidak paham tentang manajemen risiko. Nah, manajemen risiko akhir-akhir ini sertifikasinya sudah banyak. Salah satunya adalah saya juga mengelola salah satu sertifikasi untuk manajemen risiko yang khusus buat mahasiswa namanya CRO, yang untuk profesional namanya CRA dan CRP. Bu, fungsinya sertifikasi itu buat apa? Yang jelas fungsinya sertifikasi itu adalah untuk mencuri hati HRD karena transkrip dan ijazahmu juga SKPI itu saja nggak cukup. Harus ada satu sertifikasi berlisensi BNSP atau berlisensi nasional yang diakui secara negara untuk menambah kompetensimu atau daya saing. Nah, salah satu yang laris dijual dan dibeli oleh mahasiswa itu adalah sertifikasi manajemen risiko yang khusus untuk mahasiswa namanya CRO. Nanti buat teman-teman yang berminat, karena ini sudah dapat mata kuliahnya manajemen risiko, bisa hubungi saya ya, kalau memang mau ikut sertifikasinya itu. Jadi sertifikasi yang dijual di kampus Asia atau diadakan di kampus Asia itu macam-macam. Kalau manajemen risiko belum masuk ke sana. Yang ada itu MSDM, kemudian MOS atau yang komputer-komputer itu ya. Kemudian ada beberapa yang lain, pengelolaan SDM sama brevet kalau nggak salah pajak. Nah, salah satunya yang saya sedang jalani dan tangani saat ini adalah yang berkaitan dengan manajemen risiko. Ada yang kelasnya juga mahasiswa. Kemudian kita masuk lagi ke slide yang ini. Manajemen risiko seluruh perusahaan fokusnya adalah di risiko bisnis, hubungan dengan peluang sangat jelas. Lingkupnya adalah menyelaraskan strategi, proses, manusia, teknologi, dan pengetahuan dengan basis seluruh perusahaan. Nah, nih paradigma pertama mengenai manajemen risiko. Risiko dikelola melalui produk seperti asuransi. Asuransi itu bukan satu-satunya cara untuk mitigasi atau untuk pengelolaan risiko ya. Risiko itu macam-macam, ada yang diterima, ada yang dialihkan ke pihak ketiga atau yang namanya asuransi, ada yang dihindari, ada yang dibesar-besarkan. Nanti kita pelajari di belakang. Jadi, risiko yang dikelola melalui produk asuransi, instrumen derivatif, dan semacamnya yang sifatnya keuangan, itu sifatnya operasional. Kesehatan dan keselamatan kerja juga masuk di risiko-risiko operasional ini. Yang kedua, tanggung jawab terhadap manajemen risiko masih terpisah-pisah. Jadi, ada beberapa perusahaan yang memisah-misahkan elemen antara manajemen risiko, padahal mestinya ini bisa diatur sebagai satu kesatuan. Dan yang ketiga, fokusnya adalah pada risiko tunggal atau risiko per risiko, bukan pada portofolio bisnisnya. Paradigma kedua, kalau kita lihat dari manajemen risiko bisnis, pengelolaan risiko masih menjadi tanggung jawab setiap orang. Padahal mestinya pengelolaan risiko menjadi tanggung jawab perusahaan. Meskipun yang mengerjakan itu ya orang. Tapi bagaimanapun juga, bisakah kita membuat risiko yang terdiri dari risiko dari perusahaan, jadi bukan risiko dari per divisi atau per orang. Itu yang masih menjadi tantangan. Kemudian risiko nggak hanya berasal dari masalah keuangan, tapi ada risiko lain yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Yang ketiga, proses evaluasi risiko lebih sistematis. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan.
Oke, kalau nggak ada, saya lanjut ke penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko itu di Indonesia sifatnya wajib, tapi memang tidak ada sanksi yang mengikat. Cuma tulisannya wajib gitu, Dok ya. Sesuai dengan, saya lupa undang-undangnya kalau nggak salah nomor 16 tahun 2023, dalam kurun waktu 2 tahun ke depan, yang namanya manajemen risiko di semua instansi atau perusahaan atau organisasi itu harus melaksanakan. Kalau tidak, akan ada konsekuensi berupa mungkin terhambatnya operasional ya, terus tidak boleh berjualan produk dan lain sebagainya. Saya juga kurang paham konsekuensinya itu seperti apa. Yang jelas ada perubahan di lingkungan bisnis yang membuat penerapan manajemen risiko ini harus dijalankan dengan baik. Kewajibannya ada dalam PBI nomor 5/8 plus per PBI 2003 atau SK Direktur BEJ nomor Kepres 339 dan sebagainya. Kemudian Menteri Negara BUMN nomor 117 dan sebagainya tentang GCG atau Good Corporate Governance. Artinya seluruh perusahaan atau institusi atau organisasi baik pemerintah, swasta, BUMN, BUMD, perusahaan asing yang ada di Indonesia itu wajib menerapkan manajemen risiko. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke ERM? Sepertinya belum ada. Oke. Kalau belum ada, saya lanjutkan ke materi ERM. Bentar, saya tutup dulu. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Yang dimaksud dengan ERM adalah Enterprise Risk Management. Artinya apa? Manajemen risiko ini dipakai untuk mengukur metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, serta mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha. Kalau menurut LAM di 2007, manajemen risiko korporasi adalah kerangka kerja yang komprehensif dan integratif untuk mengelola risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, modal ekonomi, dan transfer risiko dalam upaya memaksimalkan nilai perusahaan. Kalau menurut Hubert, seperti yang tadi sudah disampaikan, manajemen risiko adalah proses identifikasi, penilaian, dan prioritas risiko yang diikuti oleh koordinasi dan aplikasi sumber daya ekonomi untuk, sama ya kayak yang ini, meminimalkan, memantau, mengawasi kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak menguntungkan. ERM ini didefinisikan sebagai kompetensi risiko dalam perusahaan atau organisasi. Dia berkaitan juga dengan kemampuan organisasi untuk gimana sih caranya memahami dan mengendalikan tingkat risiko yang diambil dalam mengelola strategi bisnis, ditambah dengan akuntabilitas atas risiko yang diambil. Manfaat utama ERM adalah menambah perspektif dan fokus pada manajemen risiko di seluruh lini perusahaan. Konsep dasar manajemen risiko perusahaan telah diterapkan di beberapa industri selama lebih dari 1 dekade. Perubahan peraturan, lingkungan, gejolak ekonomi, serta peningkatan kompleksitas produk, alat, dan juga risiko, antara lain membantu meluncurkan praktek pengelolaan risiko perusahaan ke area layanan keuangan. Kerangka ERM dirancang untuk mendukung kedalaman dan keluasan kegiatan ERM dengan menyediakan pendekatan yang terstruktur untuk identifikasi,
mengukur, mengendalikan, dan melaporkan risiko dengan signifikan yang dihadapi oleh sebuah organisasi. Pengelolaan risiko spesifik, misalnya kredit, operasional, dan risiko pasar, pengelolaan modal, juga manajemen likuiditas, memberikan dasar-dasar yang esensial ke dalam kerangka ERM. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau ERM ini beda dengan risiko sama ketidakpastian yang tadi sudah di bab awal sudah kita pelajari, paling tidak teman-teman sudah tahu dasarnya. ERM ini khusus untuk perusahaan. Jadi gimana perusahaan itu menilai, memantau, mengawasi, mengimplementasi manajemen risiko itu ke dalam sendi-sendi bisnisnya, itu yang kita katakan dengan ERM. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Bu, Ya, untuk ERM ini bisa digunakan di bisnis kecil maupun besar ya, Bu? betul. ERM ini adalah Enterprise Risk Management yang artinya dia mau dipakai di UMKM bisa, mau dipakai di perusahaan yang skalanya pabrik juga bisa. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Kalau nggak ada saya lanjutkan. Konsep ERM sejak beberapa tahun yang lalu itu sudah ada. Jadi dia memperoleh keunggulan signifikan sebagai komponen yang lengkap dari keseluruhan strategi bisnis, organisasi, atau perusahaan. RM Council ini adalah sebuah organisasi untuk ERM itu sendiri, mulai berupaya menciptakan panduan praktis untuk menerapkan kerangka manajemen risiko perusahaan yang kuat yang akan membantu institusi dari berbagai ukuran mengelola risiko mereka secara holistik atau secara keseluruhan. Yang ini bisa dibaca. Kemudian kita masuk ke kerangka kerja ERM ini sebenarnya adalah budaya perusahaan. Bagaimana perusahaan itu menghadapi ancaman, bagaimana perusahaan itu memberikan peluang, itu disebut kerangka kerja atau budaya perusahaan. Bagaimana perusahaan memandang sebuah kejadian yang bisa menyebabkan peluang atau ancaman, itu juga budaya perusahaan. Kalau perusahaan nggak punya budaya yang tepat dan kepemimpinan yang kuat di manajemen puncaknya, maksudnya di komisaris, direktur, dan ke atas, maka ERM nggak akan tercapai. Oleh karenanya, kunci dari enterprise risk management ini adalah komitmen dan kepemimpinan. Nomor 1 itu. Kalau pemimpinnya komit terhadap manajemen risiko, artinya kita sebagai bawahan berani nolak atau enggak. Kalau pimpinanmu bilang mulai minggu depan kita akan mengimplementasikan manajemen risiko dalam segala situasi dan kondisi. Sebagai anak buah kita berani nolak apa enggak kalau sudah bosnya ngomong kayak gitu? Pasti enggak ya. Artinya kepemimpinan dan komitmen itu adalah sebuah hal yang sangat penting yang harus ada dalam ERM. Sederhananya, perusahaan yang memahami dan mengadopsi ERM menjadikan sebuah budaya di perusahaan biasanya memiliki kredibilitas yang baik. Pada akhirnya, strategi manajemen risiko perusahaan dapat memberikan jawaban atas 3 pertanyaan dasar bisnis. Yang pertama, haruskah kita melakukannya? Yang kedua, bisakah kita melakukannya? Tentu saja dengan tim ya. Tentunya apakah kita melakukannya? Diharapkan adanya pembelajaran yang terus-menerus dengan sistem check and balance yang kuat. Jadi 3 hal ini yang harus dijawab
oleh pemangku kepentingan di perusahaan kalau kita mau menjalankan enterprise risk management. Yang pertama, harus apa enggak kita melakukannya? Yang kedua, bisa atau enggak? Yang ketiga, apakah kita melakukannya dengan pembelajaran yang terus-menerus? Nah, ERM ini seperti ini. Ya, kurang lebih gambarnya dia jadi budaya. Di dalamnya ada coverage, ada risk appetite, ada governance and policies, ada risk data dan infrastruktur, ada measurement, evaluation and communication, control environment, response, dan stress testing. Mungkin slide di bawah ini bisa membantu manajemen dan dewan direksi dalam menjawab pertanyaan bisnis sebelum kita mendeskripsikan atau membuat ERM dalam sebuah perusahaan. Ini harus dijawab dulu 9 pertanyaan ini. Yang pertama, apa saja risikonya terhadap strategi dan operasi bisnis? Yang kedua, seberapa besar risiko yang akan diambil atau risk appetite? Karena kita tidak bisa meniadakan risiko, jadi ada risiko-risiko yang diterima atau yang di appetite. Yang ketiga, bagaimana kita mengatur pengambilan risiko? Budayanya gimana? Kaitannya dengan undang-undang dan pemerintahan dan kebijakan seperti apa? Yang keempat, bagaimana kita menangkap informasi yang dibutuhkan untuk mengelola risiko ini? Tentunya dibutuhkan data risiko dan data infrastruktur. Yang kelima, bagaimana kita mengendalikan risiko. Yang keenam, bagaimana kita mengetahui ukuran berbagai risiko. Yang ketujuh, apa yang seharusnya kita lakukan terhadap risiko ini. Dan yang kedelapan, hal apa yang mungkin menghambat. Dan kesembilan, bagaimana risiko tersebut saling terkait. Ini harus dijawab terlebih dahulu kalau kita ingin bikin ERM di perusahaan kita. Struktur kerangka kerja manajemen risiko perusahaan yang berlaku terlepas dari ukuran organisasi atau perusahaan dan bagaimana organisasi dapat mengkategorikan risikonya. Makin kecil organisasi, biasanya risikonya juga makin sedikit atau makin kecil. Makin besar organisasi, itu biasanya risikonya makin banyak atau makin kompleks juga risiko yang akan ditangani oleh perusahaan tersebut. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan komponen individu seperti cakupan atau risk appetite tidak dimaksudkan berurutan, melainkan aliran diciptakan dinamis di kedua arah. Selain itu, budaya digambarkan sebagai pusat atau jantung atau fondasi dari model ini karena tanpa budaya yang tepat, komponen lainnya nggak bisa berhubungan. Ya. Mana yang lebih baik ditangani antara risiko atau masalah? Kita balik lagi ya, sedikit ke slide yang pertama tadi. Risiko berbeda dengan masalah. Masalah berarti sudah terjadi, benar seperti apa yang tadi teman-teman sudah sampaikan, sedangkan risiko itu belum terjadi, tapi mungkin bisa terjadi di masa depan dan menimbulkan dampak bila tidak ditangani dengan baik. Baik risiko maupun masalah muncul karena keputusan atau tindakan yang diambil pada suatu saat. Masalah muncul saat ini karena keputusan atau tindakan pada masa lalu, sedangkan risiko dapat muncul di masa depan karena keputusan atau tindakan pada saat ini. Berdasarkan definisi itu, bila ditanya mana yang lebih baik ditangani antara risiko atau masalah, sebagian besar orang mungkin dengan yakin akan menjawab lebih baik menangani risiko. Sebagai analogi, lebih baik mencegah daripada mengobati penyakit. Tapi sayangnya logika ini kerap nggak diikuti dengan prakteknya. Banyak orang yang masih menganut prinsip bagaimana nanti daripada nanti bagaimana ya.
Perubahan pola pikir seperti di atas merupakan tantangan terbesar dalam penerapan manajemen risiko. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Masih sekitar 6 slide lagi. Yuk, silakan yang mau ditanyakan. Silakan ibu-ibu jangan sungkan. Oke, kita masuk langsung ke tujuan aja. Apa sih tujuannya diberikan atau tujuannya dibuatnya ERM dalam sebuah perusahaan? Yang pertama adalah keunggulan daya saing, jelas. Kalau kita sudah menerapkan manajemen risiko dalam perusahaan, otomatis peluang dan ancaman itu bakal kita kategorisasi sendiri. Artinya di peluang kita bisa mengunggulkan daya saing, di ancaman kita bisa tahu sehingga nggak keluar-keluar lagi itu ancamannya. Yang kedua, meminimalisasi volatilitas anggaran. Ada beberapa anggaran yang dirasa tidak perlu, berarti kita tidak perlu mengeluarkan. Dengan adanya risk-based audit nanti di manajemen risiko, volatilitas anggaran atau penguapan anggaran itu nanti akan ketahuan sehingga harus jadi sebuah hal yang efisien, tidak usah dipakai kalau ada volatilitas anggaran. Yang ketiga, mengurangi biaya pemindahan risiko. Yang keempat, risiko sangat dipertimbangkan dalam proses pembuatan keputusan. Kelima, mengantisipasi terjadinya hal yang nggak pernah diperhitungkan dan kerugiannya yang bisa diprediksi. Yang keenam, menyelaraskan kerugian dari suatu risiko dengan program penanganan risiko. Yang terakhir, ini yang paling penting. Manajemen risiko itu mengintegrasi perusahaan manajemen risiko perusahaan dengan perencanaan strategis. Jadi, manajemen risiko ini diharapkan bisa ngeblend dengan perencanaan strategisnya perusahaan. Ini adalah bagan manajemen risiko yang tradisional dengan yang ERM. Teman-teman bisa baca. Kemudian kerangka kerja ERM-nya seperti ini. Perkembangan ERM sampai saat ini di Indonesia sih pakai ISO 31000/2018 ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang terakhir adalah konsep ERM adalah sebuah proses untuk mengelola risiko perusahaan secara menyeluruh yang menjangkau berbagai jenis risiko, lokasi, dan lini bisnis. Nggak ada hal baru yang sifatnya fundamental dalam konsep ERM, tapi ERM ini merupakan perangkat baru untuk mengelola risiko dalam perusahaan yang mencakup analisis risiko dan produk. Oke, saya akhiri sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan mengenai ERM? Minggu depan kita masuk ke prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko berdasarkan ISO 31000/2018. Silakan. Sepertinya sudah ngantuk kalian ya. Atau sudah lelah. Dari pagi kerja ya? Kerja, Bu. Paginya kerja sampai jam berapa? Sampai Jam jam 4 atau jam 5? sampai Sampai jam jam 5. kadang sampai jam 6. Jam 5 kadang sampai jam 6. Kalau hari ini tadi sampai jam berapa? Sampai jam 5. Sampai jam 5 ya. Ya, saya sudah bisa kebayang betapa capeknya. Seperti itu. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan lagi ke Mas Hendy. Silakan, Mas. Halo, Mas Hendy. Oke, siap, Bu. Bentar, barusan anak saya rewel. Oh iya. Kayaknya semua audiens
Semua mahasiswa sudah lelah, soalnya pulang jam 5 tadi, paling ya nggak sempat leyeh-leyeh ya, harus langsung kuliah. Tapi paling enggak saya berusaha sedapat mungkin untuk memberikan muatan materi dengan gaya yang sederhana sehingga mudah dipahami ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan mengerti. Seperti itu. Silakan Mas Hendy. Baik, terima kasih. Bisa di stop share dulu, Ibu. Yes. Oke, baik. Ya, terima kasih Bu Mariana atas materinya, penjelasannya yang sangat jelas malam hari ini. Ini masih pertemuan pertama, masih pemanasan Ibu ya. Ya, Ya. jadi Ibu semua nanti tetap semangat sampai pertemuan 7 nanti materinya akan lebih dalam lagi, lebih menarik lagi. Mm-mm. Diharapkan nanti setiap pertemuan ke depannya semakin aktif bertanya nggak apa-apa Ibu ya. Jadi biar nanti interaksinya dua arah gitu. Terus Mm-mm. nanti kalau Bapak Ibu-ibu kalau misalkan nggak ada halangan atau yang urgent misalkan nggak bisa, kalau bisa on cam bisa on cam, kalau memang ada halangan nggak apa-apa off cam, tapi yang pasti tetap menyimak begitu. Baik, mungkin saat ini itu saja dulu Bu Mary ya, nggak ada yang lagi Iya, ditanyakan ibu-ibu lainnya, udah nggak ada ya. Bu udah Ana nggak mungkin ada. mau tanya lagi, Sepertinya sudah. udah ya. Sepertinya sudah lelah Hayati. Baik, ini saya menarik juga tadi ini Bu yang masalah apa namanya, resiko adalah konsekuensi, benar sih. Ya, Itu kayaknya paling relate menurut saya karena apapun yang kita lakukan nanti ada konsekuensinya. Kita nggak mau betul. nggak ngapa-ngapain juga pun ada konsekuensinya, Ada resikonya. konsekuensinya. Iya, betul, betul. Benar. Kita kalau nggak, kalaupun kita ngapa-ngapain, kalau kita pun misalkan kita belajar nih, ya konsekuensinya kita nanti jadi pinter. Nah, itu juga Iya, resiko. betul. Nggak Resiko yang ngapa-ngapain pun positif. juga ada konsekuensinya. Ya, Betul. benar Baik. banget. Baik, mungkin kalau gitu kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi di Mm-mm. minggu depan, masih dengan Bu Mary di mata Ya, kuliah manajemen resiko. Ya, sampai heeh. jumpa lagi Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai Waalaikumsalam beristirahat. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima, Terima ya, Assalamualaikum. kasih. terima kasih Sampai banyak ketemu Ibu. minggu depan ya. Terima Terima kasih kasih. banyak. Ya, terima kasih. Jinliv ya. Ya, Bu. Iya.